bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati Mari kita sama-sama berdoa. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang ajaib, Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini, inilah gerejamu, inilah keluarga-keluarga yang menantikan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah membuka mulut kami, telah memuji Engkau, menyaksikan betapa besar anugerah dan perlindungan. Ya Tuhan, semua karya yang luar biasa. Bapa yang baik, kesempatan ini juga Tuhan, kami sebentar akan merenungkan sebagian firman-Mu. Roh Kudus tolong melawat setiap keluarga-keluarga yang telah siap untuk mendengar firman-Mu.
Engkau Tuhan, Engkau lawat, Engkau hadir tengah-tengah ruangan keluarga mereka masing-masing, urapi hati mereka, agar setiap firman yang Tuhan diberitakan pagi hari ini menjadi bagian setiap pribadi-pribadi kami. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sadar kalau firman-Mu akan diberitakan, ada roh-roh yang akan mengganggu, roh-roh kegelapan setanitis di dalam ruangan hati kami, ruangan keluarga kami. Kami sama-sama tolak roh yang jahat di dalam nama Yesus. Kami undang roh kudus-Mu hadir di tengah-tengah keluarga kami, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu. Urapi lidah hamba-Mu, Ku siapkan untuk menyampaikan isi hati pagi ini. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih, haleluya. Yang saya katakan, amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ada sukacita? Amin. Tuhan, ada lawatan Tuhan pagi ini. Saudara sekalian, kita harus sadar dan kita harus sabar bahwa situasi di dunia atau negara kita yang sangat bergumul, sesuatu yang itu saudara tahu semuanya. Namun saudara sekalian, kita sebagai orang percaya harus taat sama aturan pemerintah. Ya, kalau saat ini sejak awal apa yang dikatakan oleh pemerintah, yaitu ada 3 hal dengan kaitan situasi yang mungkin COVID-19 ini. Mari kita renungkan dan kita lakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Tolong perhatikan dengan baik sebelum firman Tuhan ini kita sampaikan. Saudara sekalian, mari. Yang pertama apa? Cuci tangan. Yang kedua, pakai masker. Ya. Yang ketiga, tinggal di rumah. Kalau 3 hal ini saudara lakukan, saya yakin itulah yang bisa menyelamatkan kita. Dan itu yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan ternyata kalau itu dilakukan, negara yang sudah mendahului, sudah duluan kena, sekarang sudah aman lagi. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari lakukan 3 hal ini. Yang pertama, apa tadi? Cuci tangan. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, di rumah. Itu perhatikan dengan baik. Jangan pergi dari ruangan kita sekalipun. Ya ada keperluan memang, ya tentunya kita akan lakukan. Tapi semua itu apa yang dianjurkan oleh pemerintah, mari kita lakukan. Bapak Ibu saudara sekalian, adalah suatu masalah yang besar yang dihadapi oleh dunia. Ya, tentunya ini sesuatu yang betul-betul mencekam dan menakutkan, bahkan sudah ternyata membawa satu maut. Ya, kalau saudara dengar kesaksian Bapak Pendeta Daniel tadi, sesuatu yang luar biasa. Ya, betapa tidak saudara sekalian, kalau kita renungkan dengan cermat apa yang dialami Bapak Daniel tadi, sesuatu yang seharusnya dia mengalami sesuatu isolasi ya. Tapi puji Tuhan, darah Kristus ada di dalam kehidupan mereka. Amin. Dia dibungkus dengan darah Kristus. Saudara ingat, jika ada Paskah, kalau saudara baca Keluaran pasal 12, itu baca saudara kalian, setiap rumah yang diolesi dengan darah dan tiang pintu yang diolesi dengan darah, maka dikala ada tolah itu, maka rumah itu disingkiri. Begitu juga saya yakin Bapak Daniel, hatinya, keluarganya, rumahnya, dan segala apapun telah ada darah Kristus. Amin. Maka maut itu melewatinya. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak akan panjang lebar, kesaksian Pak Pendeta tadi jelas sekali, dan renungkan dengan baik. Begitu besar campur tangan Tuhan, perhatian Allah. Dan tentunya kita harus juga merasakan bahwa selama apa yang kita alami, mungkin saudara sekalian sejak Maret, April, Mei, ya sudah 3 bulan, kita secara tatap muka tidak bisa, namun kita tetap bertemu di dalam Tuhan. Sekalipun beda ruangan, tapi Yesus hadir di situ. Amin, saudara. Amin. Oleh karena itu, mari buka Alkitab, saudara. Saya akan bacakan 1 Samuel pasal yang ke-17. Ini ada ayat yang sangat indah sekali. 1 Samuel pasal yang ke-17. Tolong ditemukan dulu. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. Nanti saudara, ayat-ayat itu tetap ada di ruangan 1 Samuel pasal 17, nanti sekalipun ayatnya mencong-mencong atau lompat-lompat, nanti saudara cari ya. Sekarang akan saya bacakan di dalam 1 Samuel pasal 17 dari ayat 45 sampai ayat yang 47. Perhatikan, dan yang ada Alkitab tolong dibuka
cermati dengan baik. Saya akan mulai. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di dalam Tuhanlah, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Saudara sekalian, mungkin saudara sudah jelas pembacaan tentang Goliat, ya. Ini adalah Goliat adalah menggambarkan suatu suasana yang begitu besar. Kalau saat ini dunia sedang menghadapi Goliat, segala sesuatu yang terjadi, saudara sekalian, bahkan Saul pun juga sempat cemas, ya, menghadapi Goliat, sampai dia mengadakan sayembara. Dari situ saya katakan tadi, kalau saudara lihat itu cari, tidak jauh dari pasal 17. Ya. Jadi Saul pun cemas sampai mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Goliat akan diberikan anaknya dan tidak akan bayar pajak di daerah situ. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dunia menghadapi Goliat yang begitu besar. Ya. Tentunya ini sesuatu yang menjadi problem bangsa Indonesia juga. Bahkan gereja pun mengalami imbas daripada sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa apa yang dihadapi orang Israel pada waktu itu memang ada satu peperangan yang besar. Ya, tantangan demi tantangan. Saya katakan kalau di dalam Saul ada yang mengadakan sayembara itu pasal 17 ayat 25C, saudara sekalian. Jadi siapa yang bisa mengalahkan Goliat, maka akan diambil sebagai menantu, bahkan dilepaskan dari pembayaran pajak. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan disitulah kecemasan daripada siapa? Saul, Raja Saul. Raja, saudara sekalian. Kalau saudara renungkan dan saudara kita dan kita semua membayangkan raja mana, presiden mana saja yang tidak cemas. Amin. Kecemasan melanda semua raja-raja di dunia ini. Oleh karena itu tentunya kita sangat bersyukur. Nah, seperti apa yang dialami Saul, Raja Saul, dia cemas menghadapi Goliat yang begitu kuat, perkasa. Namun saudara sekalian, tentunya kita sangat bersyukur, sekalipun apapun yang terjadi, manusia bisa cemas, tapi kita tetap berharap pada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Ada amin, saudara. Oleh karena itu, mari suatu tantangan demi tantangan bahwa apa yang dialami oleh Saul pada waktu itu cemas banget, cemas. Bahkan dia tidak percaya akan Daniel kepada siapa? Siapa tadi? Ke Daud. Ya, dia katakan masih muda, masih semerah-merah, tidak akan percaya. Tapi saudara sekalian, mungkin Saul lupa bahwa Daud adalah seorang pemuda yang sudah berpengalaman menghadapi peperangan. Ya. Dia ada pengalaman, kalau saudara baca dalam ayat yang ke-37, dia dikala mengembalakan kambing domba, ya, beberapa ekor, dia menghadapi singa, beruang, dicabik-cabik lah. Nah, ini pengalaman Daud. Oleh karena itu, Bapak sekalian, tentunya kita sebagai anak Tuhan harus punya pengalaman dengan Tuhan. Ya. Sekalipun kita tidak tonjolkan pengalaman-pengalaman kita, tapi itulah sesuatu yang saudara dan kita miliki. Ada pengalaman-pengalaman yang
bisa kita mengatasi segala kesulitan, menghadapi segala problem yang besarnya seperti Goliat. Oleh karena itu, pengalaman apa? Yaitu kita percaya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan, kekuatan, dan segala sesuatu yang kita miliki. Andalkan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Daud mengalami sesuatu yang begitu luar biasa. Sekalipun diremehkan, sekalipun kakak-kakak mereka mengomelin, ya, akan memperlihatkan sesuatu pilihannya, tapi Daud tetap rendah hati. Ya. Nah inilah saudara sekalian, mungkin saat ini dunia sedang juga bergejolak, tadi tidak usah ceritakan, menghadapi Goliat yang besar, menghadapi segala tantangan yang dahsyat. Saya katakan tadi, tidak ada presiden atau raja yang tidak kecewa, tidak cemas. Semua cemas. Ya. Raja, presiden, dan semua menteri-menteri cemas, bahkan termasuk saudara dan kita semua cemas. Mengapa kita menghadapi kecemasan? Kalau kita renungkan beberapa hari yang lalu, saya mendengar suatu berita, saudara sekalian, di tempat-tempat usaha, pekerjaan pada di PHK. Ya. Oleh karena itu, itulah suatu hal yang mencemaskan kita. Itu sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Ya, oleh karena itu, sesuatu yang saya katakan tadi merupakan satu gambaran. Kita cemas kehilangan pekerjaan. Kita cemas menghadapi ekonomi yang sedang seperti ini. Kita juga cemas, kita tidak bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain. Ini sesuatu hal yang dialami oleh Saul dan pemimpin-pemimpin bangsa, negara pada cemas saat ini. Bagaimana mengatasi segala tantangan yang begitu besar, Goliat yang begitu perkasa. Saudara sekalian, ada beberapa kunci ya. Saudara ingat tadi apa yang saya awali tadi, supaya kita tetap sehat. Pertama apa tadi? Cuci tangan, pakai masker, tinggal di rumah. Renungan ini ada 3 hal juga. Mengapa Daud tangguh banget menghadapi sesuatu tantangan, menghadapi menggulingkan Goliat hingga tumbang? Ada kunci-kunci yang saudara dan saya harus. Ya. Kalau saat ini juga saudara dan dia berada pada segala pergumulan, ada 3 hal yang perlu saudara dan saya bisa belajar seperti yang kata Daud. Di sini saya mencatat saudara sekalian, dasar kemenangan Daud yang pertama mengandalkan Tuhan. Tolong Pak Yosef dibaca ayat yang 45. Saudara juga renungkan ayat 45. Di sini akan dibacakan oleh Bapak Yosef. Ayat yang 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, perhatikan dengan baik. Daud menghadapi Goliat bukan memamerkan atau menggunakan suatu keahlian yang mereka alami pada waktu itu. Tapi Daud mengandalkan Tuhan. Nah, ini saudara sekalian kunci daripada kemenangan Daud, dan ini juga akan menjadi kemenangan saudara dan kita sebagai gereja Tuhan. Kalau saudara dan saya, kita semua mengandalkan Tuhan, apapun besarnya masalahmu, Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita harus betul-betul percaya. Mengandalkan Tuhan. Bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan, ada sesuatu pertolongan yang luar biasa. Kalau Pak Yosef juga dibuka Yeremia pasal 17. Ayat 7 dan 8. Tolong di rumah juga dibuka ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan saudara baca, tolong katakan Amin. Amin. Saya akan ulas di sini, saudara sekalian. Saudara tetap lihat di dalam Alkitab, saudara. Ya. Ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kesaksian tadi, Ibu Pendeta Daniel mengatakan, tidak kekurangan sesuatu apapun Amin. orang yang mengandalkan. Amin. Katakan amin, saudara sekalian. Ini kunci kemenangan daripada Daud. Mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Maka apa yang dikatakan Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Saudara sekalian, apa yang dialami oleh semua masyarakat Indonesia, kita diminta untuk tinggal di rumah. Yesus katakan, tinggal di dalam aku. Amin. Amin. Jangan pergi kemana-mana dengan situasi yang seperti ini. Dengan kita menghadapi Goliat yang begitu besar, tapi kita mengandalkan Tuhan akan mengalami suatu keberhasilan. Amin. Ini sesuatu fakta yang dikatakan di dalam ayat buku tadi. Kita mengatakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Harapan kita hanya satu, di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Dunia boleh bergoncang, tapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Ya, Matius 24 ayat 35. Ya, dunia akan berlalu, tapi firman tetap kekal bersama selama-lamanya. Ini sesuatu yang kita perlu syukuri. Ayat yang 8 mengatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara bisa bayangkan, satu pohon yang besar di tepi air, apa yang terjadi? Tidak pernah rontok daun dan kering daunnya. Ini satu gambaran kalau saudara tetap di dalam Tuhan. Ini sesuatu orang yang mengandalkan Tuhan seperti itu. Kemudian yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Iman kita menancap di dalam air hidup, yaitu firman Allah. Kita ada kesegaran. Kita tidak akan mengalami kekeringan. Nah, ini saudara perhatikan dengan baik ya. Batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dunia sedang panas terik, tapi anak-anak Tuhan tetap kita tenang. Amin. Amin. Kita tetap redup, kita tetap ada di dalam Tuhan. Kalau yang tadi hanya dekat dengan Allah, aku tenang. Nah, perhatikan dengan baik. Apa yang dialami Daud adalah satu kunci kemenangan daripada Daud. Gereja atau saudara, keluarga kita tetap berharap pada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Roma 10 ayat 11 itu dikatakan. Atau 1 Petrus pasal 2 ayat 6. Ini sesuatu yang terjadi. Tidak akan dipermalukan. Masalah bisa terjadi, peperangan bisa terjadi. Kita bisa melihat suatu pergumulan yang besar seperti Goliat. Tapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan akan membela kita. Amin, saudara. Oh, luar biasa ya, benar sangat luar biasa. Dan kita teruskan tadi dikatakan, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan apa? Buah. Di tengah-tengah kesulitan, gereja menurut kemampuan kita masing-masing kita bisa mengeluarkan buah yang bisa memberikan penghiburan untuk lingkungan kita dengan kemampuan yang ada. Oleh karena mari kita bersyukur banget. Jangan melihat masalahmu, jangan melihat pergumulanmu, lihatlah Yesus yang telah mengalahkan maut. Amin. Luar biasa. Para pemimpin bangsa-bangsa boleh cemas seperti Saul. Saudara boleh cemas, tapi jangan berlarut-larut ya. Pandanglah Kristus. Minta. Dia selalu campur tangan setiap problem dan pergumulan kita. Kita akan kembali kepada pembacaan tadi, saudara sekalian. Kemudian Tuhan Daud mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, coba dibaca di dalam ayat yang 43. Tolong Pak Yosef tadi. Yang kedua itu ya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ya, anjingkah aku, engkau membawa tongkat menghadapi aku. Apa ini artinya, saudara sekalian? Saudara ingat, dikala umat Israel dikejar orang Mesir dari belakang, dan di depannya apa saudara kalian menghadapi Laut Merah. Apa yang katakan Tuhan? Angkat tongkatmu, maka terbelahlah laut. Amin, saudara. Tongkat adalah menggambarkan doa saudara. Kalau saudara mengangkat doamu betul-betul ke hadapan Tuhan, maka masalah akan bisa diatasi. Amin. Amin. Laut yang begitu membentang bisa terbelah. Umat Israel bisa menyeberang
Setelah semua menyeberang ke seberang, apa yang terjadi? Orang Israel tetap ada di dalam laut. Dikembalikanlah laut itu menjadi lautan yang besar. Begitu saudara sekalian. Setelah kita menyeberangi sesuatu, maka akan ada suatu pemulihan. Amin. Ada suatu pengharapan, ada suatu pemulihan yang begitu dahsyat. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Ya, Tuhan tetap akan menolong kita. Yaitu tadi tongkat itu melambangkan doa. Kalau saudara setiap saat mengangkat tongkatmu di hadapan Allah, saya yakin apa yang dialami Daud akan saudara dan kita alami. Amin, saudara. Amin. Ada kemenangan, ada sesuatu gemilang yang kita alami dan kita pegang dalam hidup. Jangan takut. Ya, kalau orang mengatakan, aduh Pak, menderita, ya bukan kita saja yang menderita. Bukan saja orang Indonesia saja, bahkan dunia saja menderita. Oleh karena mari tanamkan firman Tuhan baik-baik. Jangan melihat goliatmu. Jangan melihat masalahmu, jangan melihat pergumulan, melihat Yesus yang bisa meredakan suatu problem yang begitu besar. Ya. Oleh karena itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara sekalian, tolong dibaca ayat yang 50. Kita masih di dalam 1 Samuel 17 tadi, ayat yang 50. Tolong Pak Yosef lagi dibaca. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya, perhatikan dengan baik saudara sekalian. Ayat 50, 1 Samuel 17. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan, tanpa pedang. Hanya selepet. Kalau boleh dikatakan orang Jawa bilangnya pelinten ya, apa ya? Ketapel. Ketapel. Dia telah ada batu di kantong, diambil lah. Maka dipasang ketapel itu, kemudian dijebretkan, kena apa? Kalau saudara baca seterusnya, coba teruskan Pak Yosef. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedang, diunusnyalah dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya kepala dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka sudah mati, maka larilah mereka. Larilah mereka. Takut. Saya yakin saudara harus punya keyakinan. Apa yang dihadapi dunia sebentar lagi akan berlalu daripada. Amin. Amin. Harus betul-betul punya harapan. Badai akan berlalu. Ya, tapi jangan katakan sekarang, jangan. Ada proses, ya. Tuhan mengatur semua itu. Karena itu inilah yang dilakukan daripada Daniel. Apa sih? Maaf, Daniel dulu saya katakan ya. Jadi ayat berapa tadi? Ayat 50. Ketapel dengan batu itu melambangkan iman. Yang ketiga iman. Punya iman yang seperti batu. Ternyata ceplos pada batuknya, ya, pada jidatnya, roboh. Lah siapa? Goliat. Kalau saudara punya iman seperti Daud, apapun problemmu, masalahmu pasti akan berlalu. Lalu yang percaya akan berlalu. Ini masalah besar, saudara sekalian. Ya, tapi yang pertama tadi apa? Mengandalkan Tuhan. Yang kedua, tongkat itu doa. Yang ketiga adalah iman. Andalkan Tuhan, pasti kita menang, berhasil. Yaitu Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Tiga ini, mari kita pegang baik-baik. Kita renungkan dan kita jalankan. Jangan kecut hati, ya. Jangan cemas seperti Saul ya. Jangan cemas seperti pemimpin bangsa saat ini pada cemas. Ya memang saudara yang alami cemas, tapi pernah menguatkan saudara dan kita sekalian makin amin, saudara. Jangan cemas, jangan gundah, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepada kata firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Jangan gelisah hatimu. Ya, jangan gelisah. Percaya kepada Allah, percaya juga kepada Allah. Nah inilah saudara sekalian, Daud mengalami suatu kemenangan yang total. Ada tiga hal tadi ya, yaitu mengandalkan Tuhan, berdoa, dan ada iman. Seperti apa yang dikatakan COVID-19 ini, cuci tangan, pakai masker, tinggal di rumah ya. Puji Tuhan, sekalipun kita ada di rumah, kita tidak sendiri ya.
dengan pergumulan yang seperti apapun itu saudara dan saya alami, tetap bawa ke hadirat Tuhan. Saudara ingat, doa seorang perempuan yang punya masalah, kalau saudara baca di dalam Lukas 18 itu, ya, sekalipun hakim yang lalim itu seakan-akan membiarkan doa daripada permohonan daripada perempuan itu, ternyata perempuan itu selalu datang terus pada hakim itu, maka risihlah hati mereka. Hakim itu akhirnya diberikan satu pembelaan kemenangan. Saudara sekalian, jangan jemu-jemu kita datang kepada Tuhan. Jangan lihat masalahmu, bawalah masalahmu kepada Tuhan. Amin. Bawa masalahmu, pergumulanmu, apapun yang saudara alami, saudara akan rencanakan depan, bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah suatu hal yang perlu kita syukuri pagi hari ini, dan tentunya secara kasat mata, secara pandangan, secara lakon yang dilakukan oleh bangsa yang ada di dunia ini, suatu pergumulan yang berat. Apakah di dalam Tuhan masih ada suatu pergumulan yang berat? Betul, kalau saudara dan saya sadar. Pergumulan apa? Itu dosa. Amin, saudara. Mengapa kita di dalam zaman yang seperti itu mengatakan dosa? Ya, kita punya pahlawan. Kita punya sesuatu, Daud yang begitu membela kehidupan kita. Siapa dia? Yaitu Yesus. Jangan katakan aku tidak berdosa. Kita tetap berbuat dosa setiap saat tanpa kita sadari. Tapi Rasul Yohanes 1 ayat yang pertama ayat 9, setiap dosa yang kita akui di dalam Allah, pasti Tuhan mengampuni kita, katakan amin. Nah, inilah pergumulan gereja. Jangan saudara lihat hanya pergumulan yang ada di luar kita, Goliat-Goliat yang ada sekeliling kita. Tanpa kita sadari, di dalam hidupku ada Goliat. Bisakah kita mengalahkan Goliat? Seorang pun tidak bisa mengalahkan Goliat yang ada di kehidupan kita, kecuali Kristus. Amin, saudara. Kristus adalah Tuhan yang rela mati, ya, untuk mengalahkan maut. Dan ini sesuatu hal yang perlu kita syukuri. Oleh karena itu, Bapak sekalian, coba dilihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21. Tolong dibuka, jangan dilakukan ini. Ya, ini sebagai ayat yang terakhir dalam renungan ini, supaya kita betul-betul percaya. Ya. Tolong Pak Yosef lagi, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita diselamatkan oleh Allah. Ya, dibenarkan, ya. Ya, dibenarkan. Coba saudara lihat, saya akan ulas apa yang baca oleh Pak Yosef tadi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, karena saudara dan saya, Yesus dibuatnya menjadi dosa, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh kita percaya. Bukan saja dibenarkan, saudara dan saya dianggap sebagai anak-anak Allah. Amin. Oh, luar biasa. Diperhatikan oleh Tuhan. Oleh karena jangan lihat pergumulanmu, jangan Goliat yang ada di hadapan kita, jangan lihat di Goliat yang ada di rumah tangga kita. Lihatlah Yesus. Dia rela mati. Ya, Dia tidak berdosa, dibuat menjadi dosa karena saudara dan saya. Supaya di dalam Dia, saudara dan saya dibenarkan. Bukan saja dibenarkan, kita justru orang yang percaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 jelas sama dikatakan. Oleh karena apa yang kita takutkan, saudara sekalian, ya, kalau Rasul Paulus, kalau Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Amin. Roma 8 ayat 31. Ya, akan kita seperti orang-orang yang di dalam kemenangan. Ayat 37-nya di sana. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kita boleh mengalami suatu kejadian, mengalami suatu pergumulan, tapi jangan putus asa. Jangan melihat masalah, melihat Kristus Yesus. Ya, inilah proses kehidupan, inilah proses dunia, inilah proses gereja. Jadi yang mengatakan pergumulan bukan saja gereja, tapi dunia menghadapi satu pergumulan. Tapi kita puji Tuhan, kita bersyukur kepada Yesus. Ya, kalau tadi digambarkan sebagai Daud, tapi kita kokoh di dalam Kristus, yaitu Yesus Tuhan adalah satu-satunya penyelamat kita. Oleh karena saudara sekalian kita dimerdekakan. Ya,
Jangan dilihat pergumulanmu. Semua punya pergumulan. Semua punya masalah. Semua kehilangan, saat ini cemas. Kehilangan pekerjaan dan usaha dan sebagainya. Ya, saudara sekalian, kalau gitu terus saudara lihat, saudara renungkan, akan cemas saudara. Tapi kalau kita melihat Yesus, kebesaran Allah yang telah mengalahkan maut, menyelamatkan saudara dan saya, sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita renungkan dengan baik. Melalui renungan ini, saudara sekalian, kita diingatkan kembali. Ya. Kita dibangun di tengah-tengah kesulitan ini. Siapa orang yang tidak mengatakan sulit? Semua mengatakan sulit. Ya, kalau mungkin orang yang pintar-pintar bisa menelaah kesulitan di bidang apa. Ya, tapi kalau saudara saja kita katakan sulit, akan makan saja sulit. Amin, saudara. Salibnya, selamat mulia, dosaku kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh salibnya, haleluya. Salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang peganglah roti di tangan kananmu, dan mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, agar berkat sakramen pagi ini membawa satu pemulihan bagi kehidupan kita, iman kita, rumah tangga, dan usaha kita. Angkatlah roti di tangan kanan, saudara, dengarkan firman Tuhan, barulah kita akan makan bersama-sama dengan mengucap syukur atas kasih Kristus yang begitu luar biasa. Dengarkan firman Tuhan, setelah itu mari kita akan sambut makan bersama-sama dengan mengucap syukur pada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut dengan penuh syukur pada Tuhan. Terima kasih. Sekarang siapkan roti anggur yang ada di tangan saudara. Angkatlah cawan dan dengarkan firman Tuhan, dan barulah kita akan minum bersama-sama dengan mengucap syukur atas rahmat anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut dengan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita akan berdoa. Saya akan berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Yang sakit, tolong angkat tanganmu di tempat. Yang ada pergumulan, angkatlah tanganmu di tempat. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Tuhan akan menjamahmu. Yang sakit akan disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Dan di dalam peperangan diberi kemenangan. Oh Tuhan, terima kasih.
Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas pengorbananmu 2000 tahun yang lalu ya Bapa. Kami mengenang kembali akan grafiratmu pagi hari ini. Tuhan kau berkati setiap jiwa-jiwa yang telah mengikuti perjamuan pagi hari ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati usahanya, berkati anak cucu menantu keluarga besar mereka. Tuhan tolong kau lawat, Tuhan kau berkati. Tuhan yang sakit kau sembuhkan, yang susah kau hiburkan, yang pemberian kau sertai, dan dalam kebimbangan teguhkan iman mereka. Tuhan tolong, saat ini hamba berdoa khusus untuk Ibu Marta, ya Tuhan tolong. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, ada pemulihan dan kekuatan yang baru. Kami serahkan juga anak kami, Pak, di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kesegaran jasmani rohani mereka. Pulihkan anak ini di dalam nama Yesus. Bagimu tiada barang mustahil, Tuhan. Agar pengorbananmu sungguh membawa dampak yang positif bagi setiap orang yang percaya. Saat ini kami bawa juga anak kami, Yeremia, Tuhan tolong, Engkau lawat dan berkati. Kalau sakit panas, turunkan panas, sembuhkan di dalam nama Yesus. Dengan darah Kristus, Yeri telah disembuhkan saat ini. Mungkin dari anak-anakku yang lain, saudara kami yang lain, mengalami satu pergumulan, Tuhan tolong. Bagimu tiada barang mustahil. Firman-Mu katakan, setiap orang yang percaya padamu tidak akan Kau permalukan, Tuhan. Oh, luar biasa. Kalau Kau telah menolong Daud, menolong orang Filistin, Kau akan menolong bangsa kami, Kau akan memulihkan keluarga kami, Kau akan memulihkan dunia ini, sehingga dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang hidup. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Terima kasih Bapa. Berkati kami hamba-hambamu, baik Bapak Daniel, Bapak Yosef, anak kami Gideon, Ibu Esther, Ibu Daniel, anak kami Lydia dan juga Dwi. Tuhan tolong Kau tahu segala kedudukan masing-masing. Engkau memberkati pagi ini. Karena apapun yang mereka lakukan, semuanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu pagi hari ini. Terima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Kami dipulihkan, kami diberkati, bahkan kami diberikan satu kemenangan hanya oleh karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Segala syukur, hormat, puji, kemuliaan hanya Aku naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Yang saya katakan, amin. Kami silakan duduk kembali, saudara sekalian. Sebelum kita akhiri dengan doa berkat, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, saudara sekalian. Untuk pengumuman hari-hari besok, tentunya saya sering katakan, para Bapak, Ibu, saudara sekalian, bikinlah renungan yang membangun. Ya, siapapun kalian belajar, masukkan dalam grup. Ya, saya sering mendengar, melihat ada kiriman pujian, ada ayat-ayat yang dikirimkan. Kami sangat terhibur, saudara sekalian. Kami percaya bahwa setelah kita dirumahkan, ya tentunya ada sesuatu yang indah. Saudara terbuka mau menggali firman Allah, cetuskan dalam grup itu. Tapi jangan aneh-aneh ya. Soal apa? Firman Tuhan dipertanggungjawabkan bukan orang lain. Saudara yang membawa, saudara yang membuat akan dipertanggungjawabkan firman itu. Amin. Oleh karena itu saya sampaikan beberapa pengumuman bahwa selama belum ada pemulihan, ibadah kita seperti apa yang kita alami seperti pada hari ini. Ya. Lalu hari Rebu kita tetap ada doa. Kumpulkan keluargamu. Bapak Ibu sebagai kepala keluarga, itulah tanggung jawab gembala keluarga. Jangan lupa, saudara punya tanggung jawab untuk keluargamu. Bukankah saudara ingat apa yang dikatakan Yesus kepada siapa itu? Petrus. Hai Petrus, apakah engkau tetap mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali bukan? Saudara Yohanes pasal 21 itu. Perhatikan dengan baik. Saudara diberikan suatu mandat yang penuh di dalam keluarga kita. Gembalakan domba-dombaku. Ya. Ini sesuatu hal yang perlu kami sampaikan, ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin laporkan keuangan kita supaya saudara tolong diperhatikan dengan baik, yaitu persembahan bulan Maret itu ibadah 3 minggu ya, 3 ibadah hari Minggu. Itu kolektornya ada 1.294.000. Perhatikan dengan baik. Untuk iuran pejabat 150.000, untuk persembahan per bulan ke BPL 150.000. Jumlah 300, maka sisa pengeluaran bulan Maret masih ada 600.940.000 ya. 694.000 rupiah maksudnya ya. Di Tuhan. Kemudian sumbangan klinik
Maret 2020 keluarga Bapak Bayu 150, keluarga NN 100.000, jumlahnya 250.000. Puji Tuhan. Sekalipun saat ini klinik sedang juga libur, tapi obat-obat yang baru telah disiapkan. Kami sudah beli obat bulan yang lalu, ya hampir 3 juta, saudara sekalian. Ini oleh karena anugerah Tuhan ya. Sekalipun mungkin tidak ada pasien, tapi kita tetap siap. Siapapun yang mau menggunakan obat-obat yang telah disiapkan oleh Dr. Hersi, tentunya ini akan jadi berkat bagi kita sekalian. Atas perhatian kalian, saya ucapkan terima kasih. Kemudian laporan kolekte bulan April, saudara sekalian, jumlahnya ada 1.100.000. Untuk iuran 150.000, BPL 110.000, jumlah ada 260.000 rupiah. Sisa pengeluaran bulan April masih 840.000 rupiah. Puji Tuhan. Jadi saya bukan menyuruh, tapi kalau saudara setiap ibadah di dalam keluargamu, ya, kita boleh diadakan jimpitan misalkan ya, ada persembahkan silahkan. Nanti dikirimkan ke gereja. Ini ada beberapa keluarga yang mengambil inisiatif ini, hingga April ini juga tidak kosong ya. Oleh karena itu, apa yang saudara perbuat bukan untuk gembalamu ya, untuk Tuhan. Semua kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian sumbangan klinik April, yaitu dari keluarga Bapak Bayu, 150.000 rupiah. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya kira inilah sesuatu yang bisa kami laporkan, dan tentunya akan jadi satu berkat bagi kita semua. Yang terakhir, saudara sekalian, perlu saudara perhatikan dengan baik, ini yang terpenting. Hari kemarin, saya mengambil suatu sumbangan dari Perwil GBI Jakarta Selatan, yaitu bentuknya sembako, sekalipun kalau dilihat mata sangat sederhana, tapi itu adalah berkat Tuhan. Ya, mendapat 25 bungkus, yaitu beras dan mie. Kemudian kemarin tak lengkapi ada minyaknya, ya kita tambahin, nggak apa-apa. Bagi saudara, Bapak Ibu saudara keluarga yang membutuhkan, saya tidak bisa mengantar ke rumah-rumah. Yang memerlukan dan membutuhkan, ambil saja ke gereja. Saat ini bisa diambil. Jelas ya? Ya, 25 bungkus tacahe ya. Jadi tolong, ini bukan Pak D yang bikin, tapi ada pemberian dari Perwil GBI Jakarta Selatan ya. Yang membutuhkan, kalau tidak membutuhkan ya puji Tuhan ya. Nanti yang membutuhkan saja boleh datang ke gereja, dia diambil. Ada amin. Tuhan percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Puji Tuhan. Oleh karena itu sekarang mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami sambut sekali lagi untuk berdiri. Kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita semua berdiri. Saya akan berdoa, saudara sekalian. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau telah memberkati jiwa-jiwa di dalam setiap keluarga, apapun pergumulan kami masing-masing. Tuhan telah berikan jalan keluar, pertolongan yang sangat luar biasa. Kalau Engkau 2000 tahun yang lalu telah menolong orang-orang Israel, terlepas daripada Goliat, saat ini juga Tuhan, bangsamu, gerejamu di tempat ini maupun bangsa Indonesia, bahkan dunia menghadapi Goliat yang besar. Oleh karena Tuhan, tolong kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Berikan kemenangan untuk bangsa kami, gereja kami, keluarga kami, dari segala pergumulan yang sebesar seperti Goliat. Kami telah dipulihkan, kami telah dikuatkan, dan kami tetap berharap pada Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kesempatan ini Tuhan, sebelum kami tinggalkan ruangan ini, ke tempat masing-masing golawat, dan kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga pada pagi hari ini ya Tuhan, tolong golawat. Engkau akan mulihkan semua keluarga-keluarga dan ke bawah kehadirat-Mu. Tuhan golawat pagi ini. Kami serahkan keluarga Bapak Siram bersama istri dan keluarganya. Kami serahkan juga keluarga Ibu Renti, Ibu Lilis dan anak istri keluarga mereka. Kami serahkan juga keluarga Ferry, Ibu Dia, Ibu Yuni, Ibu Widodo dan Bapak Widodo, Bapak Glenn. Tolong golawat semua Tuhan. Engkau berkati sesuai dengan rencana-Mu. Serahkan juga keluarga Bapak Setiot dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka sekalian. Serahkan juga keluarga Bapak Bayu Ramadewa, keluarga Adril, Tuhan golawat dan berkati. Keluarga Ibu Samyono, Tuhan Engkau berkati. Keluarga Bapak Andreas dan saudara kami, ya Tuhan, Edi Pamungkas golawat dan berkati.
agar semua lawat Tuhan bagian ini dengan kekuatan dan penghiburan serta pengharapan. Serahkan juga keluarga Bapak Priyono dan istri anak cucu menantu mereka. Ya Tuhan Kau lawat dan berkati. Serahkan juga keluarga Bapak Bima Ramadewa. Tuhan tolong Kau berkati segala usaha dan pergumulan mereka. Ya Tuhan Kau serahkan juga keluarga Ibu Ruth, terutama Yeri Kau jamah dengan tangan kuasa-Mu, berikan kekuatan kesehatan di dalam nama Yesus. Tuhan Kau lawat dan berkati keluarga David, keluarga Alex, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu melawat mereka Bapak. Berkati segala sesuatu yang mereka harapkan dan pergumulan Tuhan berjalan Tuhan terbaik. Serahkan juga keluarga hamba-Mu Pendeta Agus, saudara kami Yosua bersama anak istrinya Kau berkati, hamba-Mu Wislalon yang ada di Semarang Kau lawat dan berkati, keluarga Muslim Kau berkati, keluarga Dervianta juga Kau berkati Tuhan, keluarga Ibu Rusniwati Tuhan tolong lawat dan berkati, agar semua yang kami bawa kehadiran Tuhan berselawat dan berkati semua. Serahkan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel dan istri, anak-anak mereka dan segala usahanya Tuhan Kau campur tangan dalamnya. Berkati segala pelayanan dan kerinduannya bagi menjaga barang mustahil. Setiap orang yang berpihak padamu tidak akan Kau permalukan hanya di dalam nama Yesus. Serahkan juga Tuhan rekan kami John yang ada di Lenteng Agung. Ya Tuhan tolong Kau lawat dan berkati. Harapan menjadi pergumulan anak muda yang Kau campur tangan di dalamnya. Serahkan juga anak kami Jarod dan istrinya dan keluarganya Tuhan. Tolong lawat dan berkati keluarga baru ini. Kami tetap setia, tetap Tuhan berharap dan bersandar kepadamu. Berkati usaha dan pekerjaan mereka, agar anak ini sungguh tetap percaya kepadamu. Serahkan juga anak-anak kami, Dwi, Lydia. Di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Kau berkati masa depan mereka. Berkati segala pergumulan mereka. Tuhan tolong bagimu tiada barang mustahil. Bapak aku serahkan juga keluarga hamba-Mu, anak-anakku, cucu-cucuku semuanya, keluarga Christine Bagio, Yona Yuda, Tuhan tolong Kau berkati. Baik Atan, Nathan, Aura, di dalam nama Yesus. Adik, keluarga anak kami Yosef, di dalam nama Yesus. Kau berkati segala pergumulan mereka. Siapapun yang mereka lakukan, semuanya oleh anugerah-Mu. Akan berikan pemulihan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Bapak yang baik, terima kasih. Inilah ya Tuhan, suatu hal yang kami sampaikan kehadirat-Mu pagi hari ini. Kau telah berkati kami sekalian melalui firman-Mu. Saat ini kami akan bisa satu sama lain. Ya Tuhan, Kau tetap tinggal dalam keluarga-keluarga yang saat ini tetap di bawah kaki-Mu, berkati apapun yang mereka pergumulkan. Sekarang, saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita, Tuhan akan berkenan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah oleh-Mu berkat daripada Allah Bapa, dengan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali, membawa gerejanya masuk kemuliaan kekal, bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita sampai bertemu minggu yang akan datang. Haleluya, Tuhan berkati. Amin. Hari Minggu, happy Sunday. Meja. Ada apa? Glenn. Halo Glenn. Halo Glenn. Esa belum mandi ya? Belum mati. Batari apa kabar? Halo. Bayu, Bu Bayu. Dadah. Itu kan. Banget sih gue nih, ampun. Jangan belum.